Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah cuplikan video dari seorang mualaf yang bersaksi tentang bagaimana kehidupan dia setelah menjadi seorang muslim, di mana dia menceritakan awal mulanya kenapa dia harus meninggalkan agama Kristen. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Jangan kemana-mana, saksikan tayangan berikut ini. Mulai tuh setiap ke gereja, saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh. Yesus lagi menggembalakan domba, terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil, terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu. Saya suka mandangin dalam gereja. Yesus tidak beranak dan tidak ada beranak. Itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya. Terus di kepala saya, apa iya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi Yesus itu kan anak Allah. Lalu Yesus itu siapa? Terus saya tanya, apa iya Yesus itu ada ibunya? Masa Tuhan Allah, maaf ya, bersetubuh dengan Bunda Maria, terus tapi kan suci, dia kan wanita suci, nggak ketemu sama, tidak bersentuhan dengan laki-laki, terus bagaimana gitu. Jadi itu tuh saya mulai tuh pengen cari tahu. Kadang-kadang kalau gereja sudah selesai, udah sepi tuh, saya lihatin foto Yesus itu, terus saya dengar azan, karena di belakang tuh kan ada musola, itu saya diam-diam masuk musola itu setelah kondisi sepi, gereja sepi, jangan sampai ada yang ngeliat saya, karena kan orang tua saya aktivis gereja. Kalau saya sampai ketahuan masuk musola di belakang gereja tempat saya dulu, pasti mau nggak mau kan akan ketahuan sama keluarga saya. Jadi saya masuk ke musola itu diam-diam, saya cari-cari buku mengenai Islam, tapi nggak saya nemuin. Kan karena kan kebanyakan Yasin, terus Al-Quran yang kaligrafi saya belum paham itu. Akhirnya saya cari tahu lagi lewat Google, cari baca-baca aja. Belum ada siapa orang yang mau saya tanya jawab waktu itu. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi kesaksian dari mualaf ini. Dan yang pertama saya mau katakan bahwa ini adalah kesaksian terlucu dan teraneh, terepik sepanjang sejarah. Karena apapun yang dia sampaikan pun saya tidak mengerti dan tidak paham. Tetapi dalam hal ini teman-teman semuanya, saya mencoba untuk merekam ke memori saya apa yang dia maksud. Saya berpikir bahwa yang dia maksudkan di sini adalah Yesus itu adalah anak dan dia punya bapa. Artinya, kenapa Tuhan itu punya anak? Karena di dalam Alkitab seringkali disebutkan Yesus sebagai anak Allah. Dia berpikir bahwa kalau ada anak pasti ada bapa. Tentunya kalau ada bapa pasti punya istri. Dia berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan atau bapa ini kawin dengan Ibu Maria sehingga menghasilkan atau melahirkan anak, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Anda terlalu gegabah dalam mengatakan hal ini atau memberikan kesaksian ini, ya, karena Anda tidak memahami kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Berkali-kali dijelaskan atau ditegaskan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tidak secara biologis, ya.
tidak secara kawin-mawin, ya. Tetapi dia adalah firman Allah yang nujul menjadi manusia. Dan kita bisa dilihat di Yohanes pasal yang ke-1 itu, ayat yang ke-14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya telah lahir di dunia ini melalui rahimnya Bunda Maria yang digunakan Allah. Jadi saya tegaskan bahwa Tuhan tidak kawin dengan Bunda Maria, atau Yesus dilahirkan tidak secara biologis. Tetapi kenapa dia disebut anak Allah kalau dia tidak dilahirkan secara biologis? Saya mau katakan bahwa ini hanya sebagai sebutan saja. Ya. Ini hanya sebagai sebutan saja. Kita bisa lihat di Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Jadi ini perkataan malaikat kepada Maria sebelum Yesus lahir. Dia berkata begini, ya, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Jadi perhatikan kata disebut, berarti itu hanya sebuah atau sebagai sebutan, yaitu anak Allah. Ya. Nah, yang kedua, penggunaan kata anak Allah juga sebagai gelar yang diberikan kepada Yesus. Ya. Di ayat yang ke-32 dijelaskan, ayat sebelumnya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah gelar yang diberikan Tuhan kepada, atau diberikan Bapa kepada Yesus. Ya, gelarnya adalah anak Allah. Kenapa harus anak Allah? Karena hubungan anak dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Ada kedekatan. Ya. Ada kedekatan tidak bisa dipisahkan. Tetapi bukan dalam arti derajat mereka sama, no. Ya, tidak sama. Jadi teman-teman semuanya, dalam hal ini saya mau katakan bahwa jangan gegabah untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang seperti ini, karena hanya mempermalukan diri sendiri. Ya. Apalagi tadi katanya, atau apalagi tadi saudara kita ini mengutip ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tetapi posisinya masih beragama Kristen. Ya. Tadi dia mengatakan bahwa ketika saya di dalam gereja, saya melihat ada gambar Yesus sedang menggendong anak, dan saya berpikir, ya, kenapa Tuhan punya anak? Ya. Bukankah Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Sementara kalimat itu tidak ada di dalam Alkitab, hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi ini kacau ini, ya, yang memberikan kesaksian ini. Ya, kacau orangnya teman-teman. Ya. Sampai kacaunya saya tidak paham apa yang dia maksudkan pun. Ya, dan katanya keluarganya adalah aktivis di gereja. Ya, keluarga besarnya merupakan aktivis, ya, di gereja. Dan setelah dia mungkin kebingungan,
kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah, maka dia secara diam-diam pergi ke musola, mungkin mencari jawaban ya atas keraguan tersebut. Tapi saya mau katakan bahwa itulah kesalahan kamu. Anda mencari jawaban dari sumber yang tidak sesuai dengan keimanan kamu. Kalau misalnya Anda punya keraguan, kenapa Anda tidak lari kepada pendeta? Anda bertanya di situ. Atau Anda bisa membaca Alkitab. Kenapa Anda harus mencari sumber yang lain yang justru sumber itu tidak relevan dengan keimanan kamu? Ya, itulah kesalahan saudara kita ini. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa anak Allah hanya sebagai sebutan. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu bukan hasil dari hubungan biologis. Saya sama seperti di dalam Al-Quran, kalau tidak salah dikatakan, atau di hadis. Kalau saya salah, mohon diluruskan. Ya, ini bukan penafsiran. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad sebagai kasihnya Allah. Ya, apakah kalau kita berpikir negatif, apakah Allah dan Muhammad memiliki hubungan yang spesial seperti seorang kekasih? Tentunya tidak. Karena itu hanya penyebutan saja. Ya, tetapi kita bisa berpikir positif. Artinya bahwa mereka punya hubungan yang dekat dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.